Oke guys, balik lagi bersama saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Yusuf Arthur dari Sistem Informasi Geografis Angkatan 23 dengan NIM 23 garis miring 52679 garis miring SP garis miring 2388. Oke guys, balik lagi di pemrograman geospasial perangkat itu PG Web ya. Geospasial pemrograman geospasial berbasis web seperti itu guys. Nah, kita tuh di acara 10 udah penghujung acara. Kita di sini melakukan itu GeoServer. Sebelum lebih dalam, kita sedikit membahas apa itu sih GeoServer. Sedikit saja. GeoServer itu seperti open source data geospasial yang bisa kita edit dan kita bisa berbagi data-data geospasial seperti itu. Dan data-data geospasial itu kita bisa edit di data SAP, sebelumnya kita bisa edit di eh, QGIS seperti itu. Kemudian kita bisa edit di GeoServer. Oke, kita langsung saja. Oke, sebelum kita ke GeoServer itu kita pertama tuh harus menghidupkan yang namanya SAM. Nah, di SAM itu kita menghidupkan ada Apache dan MySQL. Apabila sudah start, semuanya sudah start, sudah running, kita bisa lanjut ke GeoServernya. Nah, di GeoServer tuh kita pertama membuat new workspace di sini, new workspace. Dan di sini kita membuat namanya ada PG Web dan di acara 9. Oke. Nah, di sini kita buat nama, udah ada nama space-nya. Setelah itu kita bisa save. Kemudian setelah muncul, kita dapat melakukan data-data yang telah kita buat. Kita langsung ke aja ke stores. Oke, sorry. Nah, ini dia. Di store setelah kita buat itu udah ada workspace PG Web, itu ada batas administrasi desa, kecamatan, dan ke kecamatan Kebumen. Nah, di sini saya membuat tiga ya guys, membuat tiga data workspace yang kita buat. Nah, yang di lab kemarin saya juga membuat data batas administrasi dan tugasnya saya buat kecamatan dan kecamatan Kebumen. Itu ada dua tugas yang saya buat. Kemudian setelah muncul kita dapat membuka yang namanya store name, data-data yang telah kita buat. Bisa kita klik saja di sini di store name-nya. Oke, mulai guys. Nah, di sini ada basic store info. Di sini kita bisa membuat data store-nya. Di sini kita membuat data source name. Nah, data source name itu data itu harus disesuaikan dengan data SAP yang kita buat. Nah, itu deskripsinya itu tidak harus sama dengan data source name. Seperti itu. Ini kita perlu perhatikan data source name itu harus sama data SAP yang kita buat seperti itu. Ini deskripsinya tidak perlu sama. Nah, di data step allocation itu kita lebih harus meletakkan data folder itu di luar seperti itu. Jangan terlalu dalam di foldernya karena biar tidak susah ataupun nanti geoservernya tidak bisa membacanya seperti itu. Ini kita DBF Kerset menggunakan ISO 8859 strip 1. Nah, di sini kita centang di bagian create spatial index if missing out that. Dan di sini kita save. Nah, di sini setelah save kita balik lagi ke stores. Oke, sedikit lama. Nah, setelah itu kan kita sudah paham, kita bisa membuat data-data workspace lain di PGWP ini cara 10. Sini ada MySQL dan shape filenya. Kemudian di sini kita sini langsung ke layers yang telah kita buat tadi. Nah, di layers itu kita bisa membuat add new layer dulu, kemudian untuk menambahkan layer pada layer yang kita buat ini. Pertama kita klik add a new layer. Sorry. Nah, kita bisa memilih data yang kita pilih nih. Ini. Nah, ini data yang telah kita buat di new layer tadi. Bisa kita balik lagi. Nah, di sini tuh kita bisa menambahkan data-data yang telah kita masukkan. Bentar, guys. Nah, di sini kita ada edit layer, layer yang data SAP yang kita buat. Di sini saya menunjukkan administrasi desa yang dibuat di laboratorium.
Nah, di sini kita membuat data-data. Sini namanya administrasi, kemudian ada title, kemudian di sini ada keywords. Nah, keywords ini harus sama dengan data SFP yang kita buat. Seperti itu, sini menggunakan declare, deklarasi itu EPSG. Kemudian saya ada bounding boxes dari koordinat yang kita buat. Nah, untuk menampilkan data ini kita tinggal klik aja di sini, compute from data. Ini juga nanti otomatis yang bawah itu juga muncul. Nah, setelah muncul kita dapat eh, apa sih apa sih apa aja sih data-data SAP yang ada di dalam itu. Nah, di sini bisa muncul ada code-nya, ada namanya dari daerah seperti itu, ada shape file, ada longitude, ada latitude, terus ada longitude-nya seperti itu. Setelah itu bisa kita save. Nah, habis kita save kita bisa publishing gitu. Setelah kita publish itu dapat memunculkan data ke ke layers bagian layers seperti itu. Nah, di bagian publishing itu kita bisa melakukan set root dulu, kemudian di root ini root layer in capabilities. Kemudian di sini kita bisa menambahkan WMS setting atau layer setting itu menggunakan queryable. Nah, di sini ada kecamatan-kecamatan dari data administrasi yang saya buat. Itu banyak sekali ya guys. Setelah kita publishing, kita bisa save. Nah, setelah kita publish, itu bisa muncul di layar sini. Itu. Nah, di data ini kita bisa melihat store-nya seperti ini. Duh, maaf guys. Oke, di bagian mana? Nah, sini sudah saya buat tadi. Tuh, mulai guys. Mudah banget. Ya, bagian basis datanya. Nanti itu saya bahasnya. Saya bahas yang ke data administrasi keselamatan tadi. Oh, salah. Nah, di sini kita bisa menampilkan data administrasi kecamatan yang kita buat. Itu guys. Di sini kita bisa nampilin administrasi desa yang kita buat tadi itu. Di situ ada namanya, ada dari kecamatan, eh lupa namanya, kecamatan apa. Di sini kita ada Cikesal tuh nama dari kecamatan nama desa dari kecamatan ini. Di sini kita bisa menambahkan desa-desa lain tuh. Oh, di sini ada kecamatan Kabupaten Tasikmalaya ya di Provinsi Jawa Barat. Ini karena saya mengambil data dari semester 1 kemarin. Kayak saya agak lupa guys. Oke, sini kita balik lagi ke G-Server setelah data yang telah kita buat. Nah, ini sama saja dengan data-data kecamatan kabupaten yang saya buat. Nah, bagaimana sih, Bang, buat Giom ini? Oke, pertama di Giom tuh kita bisa langsung ke bagian sini, add new layer lagi. Nah, di add new layer itu kita bisa nambahkan administrasi. Kemudian di situ ada bagian publishing. Di publishing itu nanti ada bagian Giom seperti itu untuk menghasilkan data Giom. Nah, untuk data Giom sini, oke, nge-like. Nah, di bagian Giom kita bisa di edit layer lagi. Situ kita namakan Giom. Dengan title Giom, sini kita menemukan enable, kemudian advertise it. Kemudian sini ada fiturnya tuh Giom juga. Nah, di sini kita menggunakan deklarasi yang berbeda dari eh, SAP yang sebelumnya. Ini karena ini menampilkan basis data titik yang kita tampilkan. Nah, di kecamatan titik tuh kita harus melakukan yang namanya tuh data titik dari localhost dulu, localhost MySQL. Sebentar, mulai guys. Nah, di sini kita bisa menampilkan data kecamatan dari yang kita buat. Setelah itu kita bisa tampilin data GIAM yang telah kita buat di MySQL localhost ini. Kita bisa save. Nah, di sini kita menampilkan script dari MySQL tersebut.
Bisa kita, apabila sudah kita langsung save, apply. Nah, setelah apply itu kalau muncul properti-properti dari data kecamatan ini. Ya, berarti setelah data geo muncul, kita bisa membuka layarnya seperti ini. Untuk hasil layar database datanya seperti ini sudah saya tampilkan di apa ya, hasil praktikum. Oke, di sini kita bisa klik apa sih data-data yang ditampilkan gitu. Nah, sini ada data geom sesuai dengan localhost MySQL yang kita masukkan. Di sini ada longitude, kecamatan, terus ada luas, ada jumlah penduduk seperti itu. Nah, ini bisa kita zoom juga, zoom out, zoom in. Setelah itu data-data yang kayak style itu kita bisa nampilin script XML dari yang kita buat seperti itu. Bentar guys, klik to style name. Nah, kita bisa nampilin data-data script seperti ini. Nah, di sini kita memasukkan format itu namanya SLD. Nah, di SLD itu kita bisa memasukkan data-data eh, administrasi desa yang kita buat di SAP ini. Karena kita memilih choose itu data yang kita pilih itu administrasi tadi. Setelah kita pilih file, kemudian di sini kita bisa upload langsung. Setelah upload tuh kita bisa ntar server tuh munculkan script seperti ini. Apabila sudah selesai kita harus melakukan validate dulu. Apabila ada tanda gagal itu berarti ada data yang tidak benar seperti itu. Ini sudah benar semua. Oke, di sini sebenarnya kan G-Server itu kan open source. Open source itu open source dari bahasa Java. Dan bahasa Java itu juga bisa kita gunakan di Visual Studio Code seperti itu. Nah, kita bisa gunakan. Tapi sudah saya coba, itu baik lagi memunculkan eh, coding yang kita buat. Ini kita tampilkan. Nah, kita itu Codium itu time-nya habis. Ini sudah sebenarnya sudah saya bisa jalankan. Oke. Nah, setelah kita bisa Visual Code tuh kita bisa nampilin, tapi itu kayak kan GeoServer kan open source ya. Apabila kita masukkan ke Visual Code dari data yang kita buat tuh hanya memunculkan data PGWeb yang kita buat di eh, Visual Code ini. Nah, kita klik tuh hanya munculkan sama yang kayak di Visual Code seperti itu. Oke, mungkin ini saja dari saya di acara 10 tentang GeoServer. Mohon maaf lama banget videonya ya. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan yang milik Allah. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.